Hai semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru mampir, hai, perkenalkan, nama aku Heidi. Aku bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan produk-produk makeup yang aku syutingnya di bawah cahaya matahari, tanpa ring light, tanpa diva light, tanpa filter, dan juga dengan settingan kamera yang otomatis aja, supaya kita bisa sama-sama lihat warna dan tekstur asli dari produk-produk makeup yang aku coba ini di bawah cahaya matahari. Nah, kalau cara penyampaian aku cocok sama teman-teman, please banget subscribe dan nyalain notification bell-nya supaya kalian langsung terupdate waktu aku upload video baru. Nah, di video kali ini aku mau nyobain foundation terbaru dari Pixi yang UV Whitening for Beauty Benefit Stay Last Serum Foundation. Nah, kalau untuk warna-warnanya itu dia ada 5 warna. Rosy Ivory nomor 1, Yellow Beige nomor 2, Natural Beige nomor 3, Golden Tan nomor 4, dan Rich Tan nomor 5. Sebenarnya kemungkinan warna aku tuh yang pas itu kalau dari segi kegelapannya tuh Golden Tan atau mungkin Rich Tan. Tapi karena Golden Tan itu kayak lebih ke kuning banget, dan yang Rich Tan ini aku lihat kalau dari fotonya tuh kayak ada hint of kemerahannya gitu kayaknya. Jadinya seperti biasa aku main aman, aku pilih aja yang Natural Beige, warna yang ketiga, karena dia undertone-nya neutral. Karena aku tuh paling males ngakalin undertone. Karena untuk tingkat kegelapan menurut aku masih gampang ngakalin. Kalau ketuaan aku bisa pakai concealer untuk bikin balance-nya. Kalau kemudaan aku bisa pakai bronzer atau contour kan untuk menyeimbangkan si warna foundation-nya. Tapi yang penting menurut aku undertone-nya dulu yang harus bener. Oke, seperti biasa aku akan pakai 2 alat. Yang pertama aku akan pakai full coverage brush dari Bobbi Brown, dan yang kedua aku akan pakai beauty blender supaya bisa kelihatan aja gitu loh, ada perbedaan nggak sih antara dia pakai full coverage brush sama beauty blender. Nah, untuk kulit wajahnya, aku tadi bersihin muka aja pakai Bioderma, dan abis itu aku pakai moisturizer dari Embryolisse. Jadi seperti biasa, kalau aku mau ngecek foundation, aku nggak pakai primer apapun. Nantinya juga aku nggak akan pakai setting spray. Kalau misalkan si foundation ini ternyata lengket banget dan aku agak kurang tahan sama kelengketannya, mungkin nanti aku akan kayak tambahin sedikit bedak, tapi bener-bener sedikit aja. Oke, sekarang kita langsung aja coba produknya. Oh, ternyata dia kayak pipet gitu, dan liquidy banget. Barusan malahan udah ada yang jatuh ke celana aku. Oke, ini aku coba swatch dulu di tangan. Iya, keputihan banget. Tapi nggak apa-apa. Oh, dia setetes aja kayak nyebarnya kemana-mana gitu. Pigmennya cukup kenceng sih ini. Dan ini kayak lightweight banget gitu. Bener-bener kayak nggak ngerasa ada apa-apa gitu loh. Oke, sekarang aku mau langsung cobain aja. Dan ini aku pakai yang brush dulu. Kayaknya dia ngesetnya cukup cepet, karena sekarang tuh rasanya dia kayak udah lebih ngelok gitu ke kulit. Kalau dilihat dari finishnya tuh dia kayaknya satin, nggak terlalu becek banget. Agak beda sama si BB cushion ya, karena waktu yang cushion itu kan kayak glowingnya tuh menurut aku agak sedikit too much. Kalau ini tuh menurut aku malah pas gitu glowingnya. Tutupannya menurut aku tuh dia medium to full kayaknya ya, karena tadi kan aku cuma pakai beberapa titik gitu doang kan, kayak beberapa spot gitu. Tapi ini udah lumayan bisa menutupi imperfection aku, karena di sini aku punya dark spot. Dan menurut aku untuk sehari-hari sih ini udah cukup banget. Tapi aku mau coba layer supaya kita bisa cek sebenarnya dia bisa jadi full coverage atau enggak. Aku dot lagi aja sedikit, 2 titik gitu. Yes, ternyata dia full coverage. Dan waktu ngeset dia kayaknya warnanya agak turun sedikit, tapi emang nggak signifikan banget. Cuma sekarang aku ngerasa sisi muka aku yang sebelah sini kayak nggak terlalu kayak hantu. Jadi udah mulai bisa ngeblend sama kulit aku. Sekarang tuh rasanya tuh bener-bener kayak nggak kerasa pakai apa-apa gitu loh. Bener-bener ringan banget, dan aku ngerasa tuh bener-bener kayak kulitnya healthy glow gitu. Aku mau pakai dulu yang sebelah sini, pakai beauty blender. Aku ambil yang kira-kira sama lah ya. Oke, kayaknya dia tuh emang cepet banget ngesetnya. Jadinya kalau kita kayak taruh dulu produknya di muka kita, itu tuh kayak susah, bukannya susah ya, agak ada usaha gitu untuk ngeblendnya pakai beauty blender. Jadinya kayaknya menurut aku memang dia tuh cocoknya ditaruh langsung ke si beauty blendernya kayak gini. Nah, baru abis itu kita tap-tap.
Karena kalau ditaruh di kulit tuh tadi jadinya memang dianya kayak udah ngeset gitu, jadi pas aku tap pakai beauty blender dia udah ada garis-garis gitu. Nah ternyata ini tuh salah satu foundation yang menurut aku lebih suka pakai brush, karena ketika pakai beauty blender dia tuh karena mungkin tutupannya tipis ya, kayaknya dia nggak full coverage, mungkin dia tuh sheer to medium coverage, jadi waktu pakai beauty blender tuh kayak agak kurang nutup gitu. Karena memang pastinya banyak produk yang keserap sama si beauty blendernya kan. Cuma memang finishnya aku lebih suka finishnya pakai brush sih daripada yang pakai beauty blender. By the way, foundation ini tuh kayak ada bau wanginya gitu, tapi si baunya enak sih, nggak terlalu nyengat banget dan nggak terlalu ganggu banget. Wanginya tuh kayak wangi bunga-bungaan gitu, tapi seger juga. Jadi aku suka sih kalau wanginya. Ini aku zoom ya, teman-teman bisa lihat kalau yang pakai full coverage foundation brush dia pori-porinya kayak lebih nutup dan lebih rata ketimbang yang pakai beauty blender. Nah, sebenarnya di kulit aku yang sini tuh lagi kering gitu loh, kayak ngelupas-ngelupas gitu. Cuma di sini aku sih nggak ngelihat kayak terlalu kelihatan gitu sih ngelupas-ngelupas ya. Padahal sebenarnya kalau aku kelopek, ini tuh si kulitnya tuh langsung nganga gitu. Nah, karena ternyata rasanya tuh nyaman-nyaman aja di kulit aku, jadinya aku nggak ngerasa harus ngeset pakai bedak. Jadinya aku nggak perlu ngeset pakai bedak. Abis ini aku akan lanjut make up aja. Cuma kayaknya karena ini keputihan, aku akan pakai kontur sedikit di tulang pipi, di dagu, sama di sedikit di jidat aku, supaya nggak terlalu flat aja mukanya. Dan abis aku make up, nanti aku balik lagi ya. Oke, ini dia hasil make upnya. Sejauh ini aku suka banget sih finish looknya si Pixi Serum Foundation ini, karena dia tuh kayak healthy glow gitu. Ya ini aku pakai highlighter sih di sini, cuma di sini area sini tuh aku nggak pakai highlighter sama sekali. Aku pakai blush onnya juga kayak matte blush on gitu. Jadi teman-teman perhatiinnya yang area sini aja, masih kelihatan kan ada sedikit sinar-sinar kilauannya gitu. Aku suka banget sih foundation ini sejauh ini karena tuh finishnya tuh bener-bener kayak skin light dan ringan banget, bener-bener ringan. Walaupun aku nggak set pakai bedak sama sekali, aku tadi tambahin sedikit kontur Fenty Beauty yang Matchsticks warnanya truffle. Itu pun bener-bener cuma di tulang pipi aja, terus di rahang, dan sedikit di hidung. Sisanya udah aku cuma pakai blush on doang ya powder. Tapi aku nggak pakai bedak apapun, aku nggak ngeset pakai setting spray apapun. Tapi menurut aku hasilnya oke banget. Dan yang terutama ini nyaman banget karena ringan, nggak berminyak, nggak berasa greasy. Pokoknya aku suka banget deh. Sekarang langsung aja kita bacain klaim-klaimnya ya. Pixi UV Whitening Stay Last Serum Foundation Original ber-BPOM, liquid foundation dengan tekstur yang ringan, aku setuju. Menyerupai serum, setuju juga. Memberikan daya tutup sesuai keinginan, mulai dari ringan hingga menutup sempurna. Oke, ternyata memang dia sheer to medium coverage. Memang bisa di build up ke full coverage ya, karena aku ngerasa ini aja yang sebelah sini kan tadi aku sempat kayak tumpuk 2 layer. Tapi walaupun 2 layernya tetap tipis-tipis aja sih. Cuma menurut aku sih udah cukup nge-cover banget. Tapi memang klaimnya dia ini awalnya sheer coverage sih. Dan bisa buildable to full coverage, I think. Soalnya ini bener-bener ringan banget sih. Aku yakin walaupun ditumpuk-tumpuk, rasanya kayaknya akan tetap ringan. Dilengkapi dengan aplikator pipet sehingga memudahkan pemakaian. Aku nggak ngerti sih. Maksudnya aku nggak ngerasa aplikator pipet itu mempermudah pemakaian juga. Karena tetap aja intinya dari something kita taruh di muka, di beberapa titik di muka, that's it. Mau pump, mau pipet. Tapi jujur secara pribadi aku lebih prefer pump. Kenapa? Karena kalau pump itu bagian dalamnya tuh kayak nggak tersentuh gitu loh. Walaupun sama udara maupun sama bakteri-bakteri dari luar. Karena kan produk yang keluar bener-bener yang kepencet itu aja kan. Sedangkan dalamnya kan tetap tertutup gitu. Sedangkan kalau ini kan kita kayak masukin lagi si pipetnya, pakai lagi di muka, celup lagi. Sesuaikan jumlah tetesan foundation untuk mendapatkan daya tutup yang diinginkan. Keunggulan, for beauty. Whitening mencerahkan dengan two-way whitening. Sebenarnya aku nggak ngerasa produk pemutih itu penting sih. Kayaknya hari gini orang-orang harusnya udah mulai sadar bahwa semua tingkat kegelapan atau keputihan kulit, semuanya bagus. Semuanya punya plus minus. Semuanya bisa dibikin keren. Jadi nggak perlulah kita maksa diri kita untuk tampil lebih putih. Tapi kalau tampil lebih tan,
Aku sering sih. Aku kayak ngerasa banyak makeup warna-warna yang aku suka keluar lebih oke kalau aku lagi tan. Tapi itu kayak personal opinion aja sih. Personal preferences. Protecting, melindungi dengan SPF 50 dan PA+++. Oh, udah ada SPF-nya sekalian. Moisturizing, melembabkan dengan argan oil. Ini aku setuju, karena kulit aku tuh kan lagi kering banget, apalagi dia lagi bener-bener ngelupas-ngelupas gara-gara aku syuting di sawah nggak pakai protection apa-apa itu kan. Dan ini tuh rasanya tuh kayak lembabnya tuh bener-bener ampe ke dalam kulit gitu. Aku suka sih rasa lembabnya ini. Dan gak ganggu sama sekali. Beautifying, mempercantik dengan Stay Last Micro Powder. Oh, ternyata dia tuh ada kandungan bedaknya, ada kandungan powdernya. Makanya begitu dia ngeset, dan ngesetnya tuh kayak cepet banget ya teman-teman. Itu tuh langsung ngerasa memang agak velvety gitu loh. Memang kayak rasanya kita habis pakai bedak. Hasil makeup tampak lebih cerah dan tahan lama hingga 12 jam. Tekstur ringan dengan hasil akhir matte sehingga sesuai digunakan setiap hari. Nah, untuk matte-nya memang iya sih dia cenderung ke matte, tapi matte-nya tuh bukan yang dead matte. Menurut aku ini masih masuk ke satin sih, jadi matte-nya tuh masih ada sheer of glow-nya gitu, tapi jelas-jelas bukan dewy. Dan lagi-lagi aku mau bilang ini ringan banget, moisturizing banget. Jadi buat teman-teman yang kulitnya pecah-pecah, entah itu dehidrasi atau kering, please cobain serum ini. Foundation serum ini, aku sampai lupa kalau ini foundation, karena tuh bener-bener bikin kulit yang kering dan ngelupas-ngelupas tuh terasa nyaman. Oh iya, buat teman-teman yang bingung, kenapa kok aku malahan upload Pixi, bukannya aku upload si Marina Glow Ready lip cream ini, karena aku tuh sebenarnya lagi kesel banget. Jadi dari kemarin si produk ini tuh udah nyampe paketnya sekitar seminggu yang lalu. Tapi karena aku lagi agak ribet di rumah dan di kerjaan juga aku lagi lumayan padat, jadinya aku nggak sempat-sempat syuting kan, dan aku belum buka paketnya juga. Tapi tadi pagi, pas aku buka paketnya, tapi kok aku hitung jadinya ada tiga yang mirip-mirip, dan yang terakhirnya 2. Berarti nggak 12 dong ya kan? Akhirnya aku cek satu-satu, dan ternyata Lazada miss ngirimin aku satu warna yang nomor 3. Sebel banget kan, padahal aku tuh kayak udah janji ke teman-teman semua aku akan upload si Marina Glow Ready ini. Jadi please banget buat Marina flagship store yang ada di Lazada, ayo dong, lain kali tuh dicek dulu. Aku pesen 12 semua warnanya, dan bisa-bisanya nggak ada satu warna. Aduh, sedih banget, karena tuh aku pikir aku bener-bener ready banget untuk syuting si Marina Glow Ready ini loh. Aku bener-bener ready untuk syuting Marina Glow Ready. Ternyata nggak jadi ready karena ada satu produk yang nggak dikirim ke aku. Kesel banget. Tapi ya udahlah ya, aku juga nggak berharap mereka akan ngirimin lagi. Jadinya tadi aku langsung kayak buru-buru pesen lagi yang warna nomor 3 itu. Dan aku minta dikirimnya pakai Gojek atau Grab Bike. Tapi ya sampai sekarang belum ada kabar, mungkin nanti kali ya jam 1 atau jam 2, karena sekarang kan masih jam 8.30 pagi. Aduh, sebel banget, sumpah Marina, aduh, aku udah pengen bikin banget. Tapi by the way, ini aku udah pakai satu warna, karena aku nggak tahan, dan sejauh ini, aku suka sih finishnya. Cuma ya agak sedikit kering, tapi oke lah. Tapi ini satu warna ini ya. Semoga besok aku langsung bisa syuting ke 12 warnanya, dan kasih tahu ke teman-teman, suggest warna-warna ini menurut aku untuk kulit yang seperti apa. Jadi maaf banget buat teman-teman, aku hari ini uploadnya si Pixi dulu ya. Oke, sekarang kan jam 9 kurang, jadi nanti jam 3 kita ketemu lagi ya. Oke, sekarang udah jam 3.18, jadi tadi aku sempat ketiduran. Terus pagi harinya abis makeup, aku tadi masak di ruangan yang nggak ber-AC tentunya. Terus abis masak aku sempat betulin kandang kucing aku. Jadi kandang kucing aku tuh kayak harus ditali-tali gitu jerujinya, karena kucing aku kan nggak pernah dikandangin. Dan pas dikandangin ternyata tuh jeruji-jeruji kandangnya tuh kayak diterobos gitu sama mereka. Abis itu aku kasih makan anak aku, terus tidur siang. Jadi hari ini emang aku beberapa kali ada di ruangan ber-AC, di ruangan nggak ber-AC, di outdoor, di semi outdoor. Abis itu masuk lagi ke ruangan ber-AC. Dan ternyata hasilnya masih bagus-bagus aja loh. Ya kan? Aku ngeliat memang di bawah mata aku sini, itu dia agak sedikit pudar, karena memang tadi aku sempat keringetan banget. Dan emang normalnya tuh mata aku tuh sering keriting gitu, apalagi tadi kan aku nggak pakai bedak sama sekali kan, walaupun di bawah mata. Biasanya kalau aku ngetes foundation, aku tuh suka nggak yakin sama bagian bawah mata aku, karena bakalan kayak
hilang duluan gitu atau creasing parah gitu, makanya aku selalu ngeset pakai bedak. Tapi nggak tahu kenapa tadi setelah aku ngerasain first impression aku terhadap si Pixi ini, aku kayak yakin aja gitu seluruh muka aku nggak aku pakai bedak, termasuk di bagian bawah mata aku kan. Dan ternyata tapi menurut aku tetap nggak parah sih dia creasingnya, dan nggak parah juga gitu foundation hilangnya di bawah mata aku sini. Karena biasanya tuh jauh banget lebih parah. Untuk bagian mata juga aku ngerasa tuh kayak ini tuh sesuatu banget, karena aku kan tadi nggak pakai eyeshadow base apapun kan, tapi ternyata tuh di mata aku masih aman banget, bener-bener nggak ada creasing atau lipetan sama sekali. Padahal biasanya tuh kelopak mata aku tuh kayak lumayan cepet berminyak, dan kalau aku nggak pakai MAC Paint Pot itu tuh pasti akan creasing dan ada kayak garisnya gitu. Dan ini tuh warnanya tuh bener-bener masih on banget, nggak creasing dan nggak ada garis sama sekali. Oh iya, kan di sebelah sini aku ada bagian yang kering dan lagi mengelupas kan, dan dia tuh kayak nggak masuk-masuk ke bagian yang kering gitu loh. Teman-teman tahu kan, kadang-kadang kalau muka kita lagi ngelupas dan kering-kering gitu, foundation tuh suka kayak bikin ada garis mengelilingi si keringnya itu kan. Nah, ini tuh enggak. Nih, di sini nih bagian aku yang kering nih. Tuh, kalau dipegang memang dia kasar kayak ngangkat-ngangkat gitu. Kelihatan sih sebenarnya ya ada garis gitu, karena itu tuh bagian yang lagi ngangkat gitu si kulitnya. Tapi maksud aku tuh overall cakep banget. Dan aku tuh senangnya juga ini tuh nggak berat sama sekali, bener-bener nggak berasa kayak pakai foundation sama sekali. Jujur, ini bagus. Bukannya aku melebih-lebihkan, tapi aku ngerasa di kulit aku yang kering, ini tuh bikin kayak jadi nyaman gitu loh. Aku kayaknya udah berapa kali ya ngomong cobain-cobain mulu. Udah deh, nanti teman-teman pada komplain. Jadi intinya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay sampai di akhir video. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support aku. Terima kasih banget juga buat teman-teman yang suka nanyain aku kemana, kenapa nggak upload-upload. Terus terima kasih banget juga buat teman-teman yang suka nanya, Kak, sekarang kan udah mulai sibuk nih, YouTube-nya ditinggalin apa bakalan tetap bikin konten di YouTube. Kita ketemu lagi next time, tapi aku nggak bisa janji kapan. Tapi soonest, semoga nggak nyampe seminggu. Tapi harusnya sih Sabtu atau Minggu ini aku bisa upload sih, karena kan aku penasaran banget juga sama si Marina Glow Ready itu. Dan katanya Lazada, paketnya lagi on the way ke rumah aku sekarang, karena aku pakai Grab Bike apa Gojek gitu. Kalau dia nyampe hari ini, pastinya besok harusnya aku syuting sih. Dadah!